فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. 30 hadis telah kita ambil pada dua bab. Yang pertama atau kumpulan hadis, yaitu yang pertama berkaitan dengan masalah keutamaan ilmu, dan yang kedua berkaitan dengan masalah iman. Hadis tadi singkat, tapi seandainya seorang talib betul-betul mutqin dan kemudian memahami maknanya, dari situ dia bisa mengembangkan pada pembahasan yang lebih luas. Dan ini fungsinya matan ilmu. Kenapa dibuat ringkas? Untuk memudahkan. Dan fungsinya ibarat seperti magnet. Namanya magnet akan menarik hal-hal yang dekat dengannya untuk bisa nempel. Demikian pula belajar, butuh matan untuk mengikat ilmu-ilmu yang lain untuk nempel, nambah semakin bertambah. Seperti kita dalam pembahasan iman, iman kepada Allah, kita mengambil satu hadis, dua hadis, kemudian dari situ akan berkembang dalam banyak pembahasan dengan dalil-dalil yang lebih meluas, hadis-hadis yang lebih banyak. Nah, sekarang kita akan masuk pada kumpulan hadis yang ketiga, yaitu al-ahaditsul qisar fil i'tisam bis sunnah. Hadis-hadis yang pendek terkait berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita taati perintahnya dan kita jauhi larangan-larangannya, serta kita teladani petunjuk-petunjuknya. Dan tidak akan diterima amalan ibadah seorang muslim maupun muslimah kecuali ketika dia beribadah di atas syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan istilah lain, ketika dia beribadah dengan ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada 10 hadis yang akan kita lewati pada kumpulan hadis ini, insyaallah akan kita dapati hal-hal berkaitan dengan permasalahan tersebut. Kita awali dari hadis yang ke-31. Bab wujubil ittiba' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab menjelaskan tentang wajibnya ittiba', wajibnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sebelumnya hadis ini cukup panjang dibandingkan dengan hadis-hadis yang lainnya dalam kitab kita ini,
Tapi karena pentingnya kita cantumkan di sini sebagai salah satu dalil pokok bentuk ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita semua di awal surat Al-A'raf. Alif Lam Mim Shad kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun. Allah katakan ittabi'u ma unzila ilaikum. Ittiba'lah, ikutilah perkara yang diturunkan kepada kalian dari sisi Rabb kalian, yaitu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diturunkan kepada kita akhwan dua hal pokok, yaitu yang pertama Al-Qur'an, kemudian yang kedua wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Al-Qur'an itulah As-Sunnah. Dan kedua-duanya wajib untuk kita mengikutinya. Nah, dan ini merupakan konsekuensi syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, maka konsekuensinya harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan ketika kita mempersaksikan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, Rasul Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya kita harus menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya yang kita ikuti secara mutlak. Dalam ibadah kita wajib untuk ittiba terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hadis inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan bimbingan bagaimana kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa saja yang aku larang kalian darinya maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Dan apa saja aku perintahkan kalian dengannya maka tunaikanlah perintah-perintah tersebut sesuai dengan batas kemampuan kalian. Dua hal pokok yang dibimbingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perwujudan ittiba kita kepada beliau, yaitu yang pertama, kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjauhi semua hal-hal yang beliau larang. Segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka wajib untuk kita jauhi. Wajib untuk kita berhenti darinya seketika. Kapan saja mengetahui perkara itu dilarang oleh Allah maupun Rasulnya, maka seketika itu juga tuntutan keimanan mengharuskan kita untuk berhenti. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dalam ayat ini apa dengan lafaz fantahu? Wa ma nahakum anhu fantahu, apa saja yang kalian atau yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang kalian darinya maka berhentilah. Intahu. Berhentilah. Dan berhentinya seorang muslim dari semua bentuk-bentuk keburukan itu lebih bagus darinya. Intahu khairal lakum. Nah, pada poin pertama ini akhwan, yaitu dengan menjauhi atau lebih bagusnya dengan berhenti dan menjauhi
Apa saja dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan secara mutlak. Tidak ada embel-embel jika mampu. Di sini penting untuk kita bedakan. Karena dalam hal larangan perintahnya mutlak, fajtanibu. Kemudian fantahu. Tapi berkaitan dengan perintah, apa saja yang aku perintahkan kalian dengannya, tunaikan sesuai dengan batas kemampuan kalian. Ada batasan, yaitu kemampuan kita. Kalau tidak mampu, kita tidak diperintahkan untuk menunaikan. Kenapa dibedakan? Nah, ini yang harus kita pahami dengan baik. Karena banyak manusia, akhwan, tidak memahami perkara itu, sehingga terkait larangan-larangan mereka apa? Mereka berakhir-akhir untuk berhenti dengan alasan aku belum mampu. Padahal berkaitan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kita diperintahkan secara mutlak untuk berhenti, untuk menjauhi. Fantahu fajtanibuh. Karena yang pada asalnya setiap hamba itu tidak butuh untuk apa? Untuk mengerahkan daya upaya demi meninggalkan larangan. Cukup dia berhenti, ya cukup dia tidak melakukan, maka apa? Berarti sudah apa? Sudah meninggalkan larangan. Cuman terkadang di sini yang berat ketika seorang sudah terlanjur terjerumus dalam larangan-larangan tadi. Hawa nafsu sudah terlalu besar, mendominasi, sehingga apa? Untuk berhenti dari hal yang dilarang dia merasa berat. Nah, jadi dalam berhenti dari kemaksiatan harus berhenti seketika. Fantahu. Adapun ketika melakukan perintah, itu yang kedua, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk menunaikannya, tapi sesuai dengan batas kemampuan yang kita miliki. Nah, sebagaimana juga dalam ayat Allah katakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan batas kemampuan kalian. Yang di luar batas kemampuan kita tidak diperintahkan. Seorang muslim tidak mampu untuk berdiri demi salat, maka tidak dituntut untuk berdiri untuk salat, tapi dia boleh salat dalam keadaan duduk. Nah, karena itu batasan yang dia mampu. Ini menunjukkan kepemurahan dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Karena ketika hamba-hamba ini banyak yang lemah, banyak halangan-halangan pada perkara perintah, Allah Subhanahu wa taala berikan batasan, yaitu sesuai dengan batas kemampuan yang dimiliki oleh si hamba. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kenapa kita wajib ittiba'? Berhenti dari hal yang dilarang dan menunaikan perkara yang diperintahkan. Sebab sungguhnya hanyalah binasa orang-orang sebelum kalian itu dikarenakan banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka kepada para nabinya. Pertanyaan bukan untuk belajar dari yang asalnya tidak tahu ingin menjadi tahu, bukan. Tapi pertanyaan untuk ta'annud, pertanyaan untuk berkelit dari menjauhi larangan atau menunaikan perintah. Sebagaimana pertanyaan yang banyak diajukan oleh Bani Israel kepada Rasulnya dan umat-umat yang Allah Subhanahu wa taala binasakan lainnya, orang-orang Yahudi dan yang lain yang semisal dengan mereka ini, yang apa? Yang mereka enggan untuk menerima petunjuk para rasul dan apa? Berkelit dengan banyak bertanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di sini, sebab orang-orang sebelum kita mereka binasa karena banyaknya bertanya-tanya dengan pertanyaan yang tidak diinginkan untuk diamalkan, tapi sekedar bertanya untuk berkelit.
Contoh yang sangat jelas pada kisah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita, akhwan, di surat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an. Surat yang agung. Nah, yang siapa saja mengambilnya, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna akhdhaha barakah. Sesungguhnya mengambil Al-Baqarah, yaitu menghafalnya, merupakan keberkahan. Wa tarkaha hasrah, dan meninggalkannya, tidak menghafal Al-Baqarah, maka hasrah, merupakan bentuk penyesalan dan kerugian kelak di hari kiamat. Maka saya ulang kembali, akhwan, nasihat yang terulang-ulang bagi antum semua masyarakat ahli sunnati wal jamaah, jangan sampai luput. Allah Subhanahu wa taala berikan cukup waktu bagi kita, hidup yang lama. Sebagian kita sudah mencapai 40, ada yang 50, ada yang mungkin lebih. Nah, waktu yang lama. Dan sebagian masih diberi umur 15, 17, 20. Maka pergunakan untuk bisa mengambil perkara yang kalau kita luput darinya, dikatakan oleh Nabi, hasrah, akan disesali karena kemuliaannya yang agung, yaitu menghafal surat Al-Baqarah. Walaupun panjang, tapi butuh himmah dari kita, butuh semangat. Nah, semangat untuk menghafal Al-Baqarah. Nah, setahun, akhwan, 360 hari, ya kan? Ya. Baik, atau lebih, 300 berapa? 60 atau 65? Baik. Setahun cukup kalau sehari satu ayat saja. Iya kan? Sehari satu ayat saja cukup untuk menyelesaikan Al-Baqarah. Nah, tapi butuh himmah, butuh semangat. Nah, Nabi SAW, Iqra'ul Baqarah fa inna akhdhaha barakah wa tarkaha hasrah la tastati'uhal batalah. Bacalah, maksudnya bukan sekedar baca, tapi perintah-perintah Iqra' terkandung dalamnya perintah menghafal. Hafalkan Al-Baqarah, karena mengambilnya ini merupakan keberkahan, dan meninggalkannya sampai kita mati belum menghafal merupakan hasrah, penyesalan, kerugian. Baik. Kenapa? Karena ayat ini atau surat ini bersama dengan Ali Imran kelak akan menjadi pembela orang yang menghafalnya di hari kiamat. Baik. Nah, kita kembali kepada kisah yang ada di Al-Baqarah yang menunjukkan bagaimana umat sebelum kita hancur. Allah Subhanahu wa taala binasakan karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka yang ditujukan sebagai bentuk berkelit dari menunaikan perintah, bentuk mengayal kepada Rasulnya. Allah katakan, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Tatkala Musa mengatakan kepada kaumnya, sungguhnya Allah merintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Perintah, padahal kaidahnya, kawan, kaidah. Nah, dalam menunaikan perintah apa? Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Ini berlaku juga pada umat-umat terdahulu. Kalau diperintah, tunaikan. Nah, sehingga kalau diperintah Al-Baqarah, sembelih Al-Baqarah, sebenarnya perintah ini mutlak, tidak ada batasan sapi betina yang gemuk, sapi betina yang kurus, atau sapi betina berwarna merah, atau berwarna hitam, atau berwarna putih, tidak ada. Seandainya mereka di awal pertama kali perintah kemudian segera menunaikannya sesuai dengan kemampuan, menyembelih sapi betina, sudah beres, sudah selesai, ya Pak. Tapi perhatikan, tatkala mereka muncul banyak pertanyaan, akhirnya menyulitkan diri mereka sendiri. Nah, bahkan di awal pertama kali perintah sudah apa? Mengajak. Qalu atattakhiduna huzwa.
Mereka menjawab perintah nabinya malah dengan apa? Dengan ngeyel. Atattakhiduna huzwa, kalian mau menjadikan kami, engkau mau menjadikan kami wahai Musa sebagai bahan olok-olokan. Masa suruh nyembelih sapi? Ini kasus orang terbunuh, mencari siapa pembunuhnya kok disuruh nyembelih sapi. Kenapa? Karena penghormatan terhadap Rasul itu sangat lemah. Adapun seorang mukmin, baik tahu alasan atau tidak tahu alasan atas suatu perintah, selama itu perintah dari Allah dan perintah dari Rasulnya, wajib untuk segera kita tunaikan saja. Nah, karena yakin pada semua perintah Allah Subhanahu wa taala terkandung padanya maslahat. Maka Nabi Musa menjawab, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nah, kemudian mereka bertanya, sapi yang bagaimana? Nah, dijawab, la faridun wala bikrun awanum baina dzalik. Ditegaskan oleh Musa, faf'alu ma tu'marun, sudah tunaikan yang diperintahkan, tidak usah banyak tanya-tanya lagi. Masih bertanya warnanya, ma launuha, apa warnanya? Tidak baqaratun safra. Nah, ini sudah sulit. Baqarah safra. Faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Baqarah yang berwarna kekuning-kuningan, kalau dilihat, yang melihat itu senang, Pak. Warna yang menyenangkan. Nah, ini nyarinya sudah sulit. Masih bertanya lagi. Nah, jelaskan kepada kami lebih detail lagi tentang sapinya. Bagaimana? Taib la zalulun tuthirul harfa, yang belum pernah digunakan untuk mengairi, tidak pernah digunakan untuk membajak sawah. Tambah repot lagi. Nah, hampir-hampir mereka tidak mampu untuk mencari sifat sapi yang diinginkan. Nah, dan contoh-contoh yang banyak, akhwan, yang menjadikan umat terdahulu terjatuh dalam apa? Dalam kebinasaan. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Kathratu masailihim. Taib. La dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha. Nah, kemudian sifat yang kedua, wakhtilafuhum ala anbiya'ihim. Perkara kedua menjadikan mereka binasa adalah penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Tidak mau ittiba', tidak mau mengikuti, tapi malah menyelisihi dengan mengada-adakan perkara yang baru. Dan penyelisihan terhadap para nabi, akhwan, bisa dalam dua bentuk. Yang pertama dengan adamut ta'ah, tidak mau mentaati, tidak mau menunaikan perintah, tidak mau menjauhi larangan. Dan yang kedua dengan apa? Dengan mengada-adakan perkara yang tidak mereka contohkan. Dan dua perkara yang kedua ini banyak yang tidak memahaminya. Dikiranya ketika dia menjauhi larangan dari maksiat-maksiat, kemudian menunaikan perintah, dan di saat dia mengada-adakan suatu amalan baru dalam beribadah, ini bukan termasuk penyelisihan. Padahal yang kedua ini penyelisihannya jauh lebih besar akibat buruknya dibandingkan maksiat biasa. Nah, karena perkara kedua inilah yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istilah bid'ah. Berarti mudahnya penyelisihan terhadap para nabi, wujudnya yang pertama berupa maksiat dan yang kedua berupa
bid'ah. Maksiat jelas, perkara yang mungkar. Bid'ah ini yang banyak manusia tidak memahaminya dengan benar. Sebab mereka menganggap itu adalah suatu amalan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal hakikatnya suatu bentuk penyelisihan terhadap Rasul yang menjadikan sebab amalannya tertolak dan sebab terancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Karena semua perkara-perkara yang baru adalah kebid'ahan dan semua kebid'ahan itu sesat. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Baik, mungkin itu dulu ya. Nah, barakallahu fikum. Saya cara mau memeriksakan orang tua. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka